Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel aku, Ajeng Septin. Nah, pada videoku kali ini aku mau membahas mengenai dunia perkuliahan nih, yaitu tentang nilai. Nilai A merupakan dambaan bagi setiap mahasiswa yang ada di seluruh dunia ya pastinya. Nah, untuk itu di video kali ini aku mau membahas atau berbagi tips tentang cara mendapatkan atau bagaimana sih sebenarnya supaya bisa mendapatkan nilai A di setiap mata kuliah. Untuk itu bagi teman-teman yang belum subscribe, maka silahkan untuk menekan tombol subscribe dan jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasinya, supaya saat aku nanti mengirim video terbaru, teman-teman bisa langsung menonton. Oke, tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita ke pembahasannya. Oke, aku akan bagikan tips bagaimana cara mendapatkan nilai A di mata kuliah. Hal yang pertama yaitu pertimbangkan jurusan yang akan diambil. Nah, pastikan teman-teman tuh memang sudah memiliki bakat dan juga minat. Memilih jurusan itu tidak boleh main-main ya teman-teman, karena ini akan dijalani tidak setahun atau 2 tahun aja, tetapi untuk S1 itu 4 tahun ya, atau 8 semester. Nah, teman-teman akan menghabiskan waktu sebanyak ini minimal dengan jurusan tersebut yang dipilih. Nah, kalau misalkan tidak sesuai dengan bakat atau minat, bisa dibayangkan lah, kuliah itu tuh nggak kayak di SD, SMP, SMA gitu, yang gurunya tuh selalu mengingatkan untuk mengumpulkan tugas, mengingatkan untuk belajar seperti itu. Kalau di kuliah tuh nggak, dosen tuh ya udah, kalau ngumpulin atau nggak ngumpulin ya terserah kalian. Nanti kalau misalkan nggak ngumpulin, kalian akan menerima konsekuensinya, yaitu tidak mendapatkan nilai atau harus mengulang SKS tersebut di tahun depan seperti itu. Jadi kalau kuliah itu menuntut teman-teman untuk mandiri. Apabila teman-teman tidak minat di jurusan yang dimasuki, itu akan repot. Karena apa? Karena kuliah itu susah, maksudnya banyak tugas dan praktikum lah segala macam gitu. Kalau misalnya teman-teman tidak suka, nantinya itu akan terpaksa, dalam hati itu terpaksa menjalaninya, dan itu bisa bikin tekanan mental gitu. Kalau nggak kuat ya putus di tengah jalan. Nah, itu yang ditakutkan banget. Dan apabila teman-teman itu tidak sesuai dengan bakat, seperti yang tadi aku bilang, bahwa teman-teman kalau memasuki jurusan yang tidak sesuai bakat, nantinya juga akan repot dengan berbagai tugas dan tuntutan yang dituntutkan kepada teman-teman dari program studi tersebut. Jadi, pastikan teman-teman dalam memilih jurusan itu harus sesuai dengan bakat dan juga minat. Jangan hanya karena gengsi teman-teman memasuki jurusan itu, padahal tidak memiliki bakat dan juga tidak berminat, hanya mementingkan gengsi saja. Jangan seperti itu, karena pada dasarnya yang mau menjalani kehidupan itu teman-teman, yang akan mendapatkan susahnya, enaknya itu teman-teman. Jadi pikirkan atau renungkan apa sih yang sebenarnya ada di dalam diriku dan aku nyamannya tuh di jurusan apa gitu. Jangan sampai terpaksa atau hanya mengikuti gengsi. Nah, teman-teman kan sekarang sudah dewasa ya, pastinya kalau mau masuk ke dunia kuliahan atau sudah masuk, itu pastinya sudah dewasa. Teman-teman bisa membedakan mana pemikiran, mana hal yang baik, mana yang tidak baik gitu. Nah, apabila ada orang lain yang mempengaruhi teman-teman atau memberikan kata-kata yang kurang berkenan di hati teman-teman, itu perlu disaring dulu apakah itu berguna untuk teman-teman atau tidak. Kalau misalkan itu tidak bermanfaat untuk teman-teman, ya tinggalkan, jangan ragu-ragu. Kalau misalkan ada baiknya buat teman-teman, ya itu bisa dipertimbangkan kembali. Nah, sekali lagi aku tekankan bahwa pastikan jurusan yang akan diambil teman-teman merupakan jurusan yang sesuai dengan bakat dan minat. Yang kedua, tips dari aku cara mendapatkan nilai A yaitu teman-teman harus mengetahui bobot penilaiannya. Nah, biasanya dosen di awal perkuliahan, biasanya tuh di minggu-minggu pertama akan menyampaikan seperti rencana studi buat semester yang akan dijalani. Nah, di saat itu teman-teman tuh bisa tanya untuk bobot atau porsi penilaiannya itu paling berat atau paling banyak dibobotkan kemana, apakah di UTS, UAS, tugas, absen, atau kadang ada juga yang dengan kuis. Nah, biasanya itu setiap dosen ada loh yang berbeda-beda atau juga sudah ditentukan oleh kampus. Tetapi sebaiknya teman-teman tuh bertanya kepada dosen tersebut bagaimana bobot penilaian mata kuliah tersebut. Nah, hal ini bisa ditanyakan di setiap dosen yang akan mengampu mata kuliah untuk semester yang akan dijalani tersebut. Dengan mengetahui bobot penilaian dari mata kuliah tersebut, maka teman-teman bisa memiliki usaha
yang harus ditekankan lebih pada sub tersebut. Misalnya ada dosen yang menekankan nilai UAS dan UTS itu lebih besar daripada nilai tugas. Nah, maka dari itu teman-teman tuh harus fokus nih ketika UAS, harus menguasai materi dan pastikan bisa menjawab 90% lah dari yang keluar di UTS atau UAS. Tetapi ada juga dosen yang menekankan pada bobot penilaian tugas itu lebih besar. Nah, kalau seperti ini, teman-teman juga bisa mensiasati dengan cara mengerjakan tugas sebaik mungkin. Nah, untuk bobot penilaian ini bisa ditentukan oleh pihak universitas langsung atau fakultas, atau juga biasanya ada juga dosen yang berbeda-beda tuh antara satu dosen dan juga dosen yang lain. Yang ketiga yaitu simak materi atau penjelasan yang dijelaskan atau yang disampaikan oleh dosen saat kuliah berlangsung. Nah, memang selain sudah kewajiban seorang mahasiswa untuk menyimak penjelasan dosen, di samping itu biasanya materi yang sering disampaikan atau yang sering diulang-ulang oleh dosen itu biasanya akan keluar di UTS atau UAS. Atau misalnya juga dosen tuh sering menanyakan kepada mahasiswa atau meminta pendapat mahasiswa untuk analisis atau memberikan jawaban atas permasalahan suatu kasus. Biasanya itu juga akan dikeluarkan di UTS atau UAS. Itu biasanya ya teman-teman. Mungkin setiap dosen punya tipe yang sendiri-sendiri. Cuma yang biasa aku temui seperti itu. Jadi kalau ada materi yang sering dibahas atau yang sering di-up lah oleh dosennya, atau ditanyakan kepada mahasiswanya, itu biasanya akan keluar di UTS atau UAS. Untuk itu, teman-teman juga harus memperhatikan keseluruhan penjelasan dari dosen di mata kuliah tersebut, supaya teman-teman bisa mengerjakan tugas ataupun bisa menjawab soal-soal yang nantinya dikeluarkan sewaktu UAS ataupun UTS. Yang keempat, yaitu teman-teman bisa berusaha untuk aktif saat ada diskusi di kelas gitu. Nah, kenapa begitu? Kenapa harus aktif? Nah, dengan teman-teman aktif dan sering memberikan pendapatnya mengenai suatu permasalahan yang sedang dibahas atau didiskusikan di dalam kelas, maka dosen juga akan semakin mengenal atau mengetahui teman-teman. Dengan mengenal wajah dan namanya saja itu sudah sangat bagus ya untuk mahasiswa dikenal oleh dosen. Nah, kenapa harus begitu? Karena biasanya tuh dosen menandai gitu, wah itu mahasiswa aktif. Kalau misalkan nantinya mendapatkan nilai D, misalkan kan nggak lulus ya, mendapatkan nilai D, berhubung karena dosennya itu hafal teman-teman dan tahu teman-teman tuh aktif di kelas, bisa jadi itu bisa diangkat gitu nilainya oleh dosen tersebut, misalkan jadi lulus lah gitu. Nah, biasanya tuh kadang ada yang seperti itu. Maka dari itu untuk jaga-jaga teman-teman tuh sebaiknya aktif ya dalam kelas atau diskusi kelas. Tetapi kalau misalkan di kelas online seperti sekarang ini, karena sekarang kan itu kelasnya online ya, karena ada pandemi gitu. Nah, itu tuh kadang ada halangan atau kendala mengenai sinyal. Kadang di tempat aku sendiri susah sinyal gitu. Jadi kalau misalkan kita nyalain mic atau on cam gitu, nanti bisa keluar sendiri. Nah, untuk itu ya itu mungkin kalau online kayaknya nggak selamanya deh. Nanti kalau misalkan udah offline, teman-teman bisa aktif lah di kelas. Tapi kalau online dan karena terhalang koneksi jaringan itu ya sabar dulu gitu. Gak apa-apa, sekarang mungkin nyimak aja gitu, karena kan sinyalnya tidak memungkinkan apabila teman-teman tuh harus ngomong panjang lebar gitu. Tetapi nantinya kalau misalnya sudah offline dan sudah dilaksanakan diskusi atau pembelajaran di kampus, teman-teman tuh bisa aktif gitu. Aktif menanggapi atau aktif memberikan pendapatnya tentang permasalahan atau yang apapun yang sedang didiskusikan di dalam kelas. Yang kelima yaitu jangan pernah SKS atau sistem kebut semalam. Jadi kalau misalkan ada UAS nih atau ada UTS, jangan pernah belajar cuma semalam aja terus dengan materi yang segini gitu, banyak banget. Jangan seperti itu, nanti itu akan membuat teman-teman tuh ngeblank saat hari hanya. Nah, untuk itu belajarnya itu sedikit-sedikit, misalkan materi ini, besok materi itu, sedikit-sedikit tetapi sering gitu. Jadi enggak plek bluk di malam itu juga.
Jangan sampai seperti itu. Nah, sebaiknya itu dicicil ya. Dicicil misalkan hari ini belajar tentang materi ini, hari besoknya lagi tentang materi yang selanjutnya, seperti itu. Pokoknya intinya jangan pernah melakukan sistem kebut semalam atau belajar dalam waktu yang dekat sekali dengan materi yang sangat banyak. Karena itu tidak membuat teman-teman paham, tapi malah bingung nantinya saat ujian berlangsung. Atau enggak, kalau misalkan malas belajar itu teman-teman ya menyimak dengan seksama, memahami apa yang dijelaskan oleh dosen mengenai materi tersebut. Nah, dengan berkatnya teman-teman udah paham di waktu kuliah saat itu, maka untuk saatnya mau ujian itu teman-teman tinggal mereview aja, karena udah paham kan saat dosen menyampaikan materi itu. Yang keenam yaitu perhatikan absensi atau presensi. Jadi pastikan teman-teman tuh kehadirannya atau presensinya itu bagus. Kalau bisa sih berangkat terus. Tapi kalau misalkan ada hal yang tidak bisa ditinggalkan ataupun sakit yang tidak bisa berangkat ke kampus, itu bisa izin karena sakit ataupun apa, dan itu sejujur mungkin. Jangan sampai berbohong gitu. Padahal bilangnya tuh sakit, aslinya tuh nggak tahu kemana gitu. Jangan sampai seperti itu. Soalnya terkadang itu di kampus-kampus ada yang memberlakukan kebijakan maksimal ketidakhadiran itu sebanyak 4 kali. Apabila lebih dari 4 kali, maka tidak bisa mengikuti UTS atau UAS. Ada kampus yang seperti itu. Untuk itu, perhatikan benar-benar presensinya, jangan sampai titip absen ke teman-teman, titip presensi, titip tanda tangan. Sebaiknya itu kuliah tuh ilmu ya, jangan sampai kalian tuh kayak apa sih, main-main, cuma main-main kalau kuliah gitu, kayak nggak serius. Dan apabila teman-teman sudah merasa mulai jenuh dengan dunia perkuliahan, dengan tugas, dengan praktek yang memusingkan kepala gitu, ingat bahwa kalian tuh punya tanggung jawab yang harus kalian emban, yang harus kalian buktikan kepada kedua orang tua kalian. Coba kalau misalkan kalian tuh udah jenuh banget dengan kuliah, coba pejamkan mata kalian di malam hari, renungkan wajah kedua orang tua kalian. Ingatlah betapa bahagianya orang tua kalian saat nanti kalian itu bisa wisuda. Coba ingatlah pengorbanan orang tua kalian. Masa kalian mau putus gitu aja? Jangan sampai ya. Pokoknya carilah motivasi yang bisa membuat kalian tuh mengembalikan mood dan juga semangat kalian untuk berkuliah, apapun itu. Ya, mungkin motivasi setiap orang itu berbeda ya. Untuk itu carilah motivasi apapun yang bisa membuat teman-teman tuh kembali semangat gitu. Mungkin itu saja yang bisa aku sampaikan di videoku kali ini. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman. Banyak salah-salah kata, mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.